Jill Stefan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh kembali lagi mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu melalui perenungan kita pada malam hari ini, kami boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan dan kami boleh semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 61, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 61, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam dunia ini kita menjalani hidup yang tidak hanya mulus-mulus saja, tetapi kita menjalani hidup yang juga kadangkala mengalami sebuah pergumulan. Pergumulan yang kita alami pun seringkali juga bukanlah pergumulan yang ringan, tetapi juga sebuah pergumulan yang berat. Tentunya kita tahu bahwa begitu banyak orang di luar sana yang gampang sekali untuk meninggalkan Tuhan oleh karena mengalami sebuah pergumulan yang berat. Mereka tidak bisa setia. Mereka selalu berdoa setiap malam namun tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Sehingga ketika mereka mengalami sebuah keputusasaan di dalam hidup mereka, mereka akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dengan kata lain, di sini kita dapat melihat bahwa hidup dalam dunia yang tidak menentu ini, mau siapapun atau mau kapanpun, kita pun bisa mengalami apa yang namanya sebuah penderitaan, apa itu namanya sebuah pergumulan, sebuah permasalahan dalam hidup. Selama kita hidup di dunia ini ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah bisa bebas dari pergumulan atau sebuah kesulitan atau sebuah masalah di dalam hidup ini. Dan mari kita melihat bahwa lewat sebuah pergumulan, lewat sebuah penderitaan yang kita alami dari hari ke hari, Tuhan itu ingin agar kita bertanya tentang seluruh kesulitan hidup yang kita alami dan menaruh seluruh pengharapan itu hanya kepada Dia, hanya kepada pertolongannya saja. Semua itu dapat kita lakukan di dalam ratapan bersama dengan Allah. Karena di dalam kondisi meratap Bapak Ibu Saudara dengan Allah, tentunya kita dapat merasakan sebuah kehadirannya dan mengalami kesadaran tentang sebuah realita hidup yang rumit dan penuh dengan permasalahan. Dan secara duniawi, mungkin orang-orang itu akan berpikir kali ya bahwa jalan untuk bisa melewati permasalahan adalah, oh ya aku berpikir positif aja ya.
Atau aku butuh nih motivator, melihat motivator. Atau aku lagi penuh dengan permasalahan, udahlah healing aja aku healing. Aku butuh menghabiskan waktu dengan hal-hal yang menyenangkan untuk mengisi semangat kembali. Tapi apakah itu yang dimau oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara? Secara alkitabiah tentu hal yang perlu dilakukan ketika sedang mengalami sebuah permasalahan adalah dengan melakukan ratapan itu bersama dengan Tuhan. Bukan kita mencari hal yang kosong itu untuk keluar. Ya udah cari aja Alkitab kayak bosenin, nyari aja motivator-motivator yang ada di YouTube. Itu pun salah. Atau nyari yaudah aku healing aja keluar kota atau mau jalan-jalan. Itu pun salah, itu pun tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika kita melakukan hal itu masalah kita seketika langsung beres? Tentunya tidak. Apakah itu yang diharapkan, yang dimau oleh kehendak Tuhan? Belum tentu. Dan ini dapat dilihat dalam kita belajar kitab Mazmur, yang dari mana 150 Mazmur, di dalamnya itu hampir 40% diantaranya adalah Mazmur ratapan. Dan hal ini dapat menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin agar umatnya, kita anak-anaknya itu hanya datang dan berelasi dengan Dia di tengah hidup yang penuh dengan penderitaan ini. Dan salah satu Mazmur ratapan yang dapat kita lihat adalah pada Mazmur 61 ayat 1-3. Pemazmur yaitu Raja Daud menyatakan ratapannya yang diawali dengan kalimat, dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Daud itu menyatakan, mengungkapkan itu dan meratapi kondisinya yang penuh dengan sebuah permasalahan, penuh dengan pergumulan. Daud merasa seolah Allah itu diam dan tidak memberi sebuah pertolongan tentang semua masalah yang sedang ia hadapi. Dan di bagian ini Bapak Ibu Saudara, teladan yang bisa kita lihat dari Daud adalah tentang bagaimana dia itu bisa meratap itu bersama dengan Allah. Dalam ratapannya, Daud itu tidak menuntut Allah memahami keinginannya dengan menyombongkan dirinya tentang apa yang sudah dia lakukan untuk Allah. Daud tidak memperhitungkan semua yang dilakukan untuk Allah. Dia tidak lakukan itu. Tapi Daud justru menyatakan kebergantungannya secara penuh kepada Allah. Dia percaya bahwa jika Allah itu berkenan padanya, maka dia dapat melalui semua penderitaan yang sedang dia alami. Daud itu menyatakan sebuah ungkapan kesedihannya itu dengan sikap yang membutuhkan belas kasihan itu hanya dari Allah saja. Pemazmur yaitu Daud, dalam Mazmur yang kita baca hari ini itu menunjukkan bahwa hidup dia itu sering dirundung berbagai masalah dan kesulitan. Bapak Ibu di sini semua sudah tahu tentunya ketika kita membaca Mazmur atau kita membaca dari 2 Samuel, itu kalau kita berbicara tentang Daud, mulai Daud itu jadi buronannya Saul. Terus dia menghadapi anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dan kemungkinan Mazmur 61 ini adalah ketika kondisinya Daud sedang diburu anaknya sendiri, yaitu Absalom. Belum lagi Daud itu mengalami sebuah kesedihan ketika anaknya sendiri, musuhnya sendiri, yaitu Absalom itu pun meninggal. Belum lagi dia mengalami sebuah dosa perzinahan dirinya dengan Batsheba. Belum lagi Daud harus menghadapi musuh dari dalam maupun dari luar Israel. Belum lagi sebuah ketakutannya, belum lagi sebuah kegelisahannya, belum lagi sebuah air matanya yang terus bercucuran setiap malam, belum lagi sebuah penyesalannya
terhadap dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Ketika pergumulan yang ia hadapi itu terasa berat, terasa menyesakkan bagi dirinya, yang membuat ia merasa lemah, lesu, tidak berdaya. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dirinya merasakan dan harus menghadapi itu semua? Apakah dirinya hanya ngedumel baik? Tuhan kok gini, Tuhan kok gitu, kenapa enggak begini, kenapa tidak begitu, kok bisa begini, kok enggak bisa begitu, kok enggak bisa plan A, enggak bisa plan B ku, kenapa harus begini? Apakah dia mengedumel itu terus sama Tuhan? Apakah Daud hanya menangis di tempat saja? Apakah Daud itu menyalahkan orang-orang sekitarnya? Atau menyalahkan Tuhan? Atau Daud memilih meninggalkan Tuhan dan mencaci Tuhan? Tentu itu yang tidak dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud adalah Daud itu berseru kepada Allah dan memohon agar Allah itu mendengar akan seruannya. Dan kita bisa melihat pernyataan tentang keyakinan Daud kepada Allah. Tentu ini bukan kali pertamanya Daud menyatakan keyakinannya itu kepada Allah. Sehingga ini merupakan pernyataan ulang tentang Allah yang penuh belas kasihan dan Allah sebagai kota benteng yang kuat. Dan ini menjadi dasar dari sebuah pengharapan Daud untuk tetap bisa menjalani kesetiaan dia itu bersama dengan Allah. Walau dia merasakan sebuah pergumulan yang sangat berat pada saat itu, hatinya itu tetap terpaut kepada Allah. Hatinya tetap setia kepada Allah. Daud memahami dia itu harus menggantungkan hidupnya itu seluruhnya kepada Allah. Dia harus menyerahkan semua pergumulan dan permasalahannya itu hanya kepada Allah saja. Daud tidak mencari pertolongan kepada orang lain, atau dia sedang memikirkan jalan keluarnya sendiri, atau dia hanya mengandalkan dirinya yang hebat, atau dia mengandalkan sebuah kedagingan dia saja. Dia tidak melakukan itu, tetapi yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Allah. Dia memohon agar Allah membawanya ke gunung batu yang lebih tinggi, yang terlalu tinggi untuk bisa dia jangkau sendiri. Dan gunung batu yang tinggi ini merupakan tempat berpijak yang aman. Tempat berlindung dari semua ancaman bahaya. Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi sebuah perjalanan bagi setiap kita. Dan di sini kita dapat melihat bahwa saat hidup kita dirundung masalah yang sangat berat, kita memerlukan tempat untuk bisa tetap berdiri tegak saat menghadapi semua persoalan hidup kita. Bagi Daud, Allah itu bagikan gunung batu atau seperti menara yang kuat, tempat Daud berlindung saat dia menghadapi musuh-musuhnya. Kita bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya Allah itu memberi dia kekuatan, Allah itu memberikan sebuah kemampuan sehingga dia sanggup untuk tetap berdiri saat menghadapi persoalan apapun. Daud itu memohon agar ia diizinkan untuk tinggal di kemah Allah dan berlindung dalam naungan sayapnya. Daud itu sungguh-sungguh berharap, Daud itu sungguh-sungguh bergantung kepada Allah ketika ia menghadapi pergumulan yang berat. Kenapa Daud memiliki pengharapan yang kuat serta sikap yang bergantung total kepada Allah? Saya pertanyaan kayak gini klise tapi seringkali membuat kita merenungkan. Karena sejujurnya sebagai manusia yang berdosa, tidak gampang ketika kita berkata menggantungkan seutuhnya hidup kita secara total itu kepada Allah.
itu tidak mudah. Ketika persoalan, pergumulan yang menghalau kita, ketika kita bilang aku berserah kepada Tuhan dan percaya seutuhnya, pasti secara kita manusia berdosa itu susah. Tidak segampang yang terucap. Tapi kenapa Daud dengan begitu berjibun masalah yang dia hadapi, dari dia muda sampai dia tua, dia bisa bilang pengharapannya yang kuat itu hanya kepada Allah. Jawabannya itu adalah pengharapan dan ketergantungan kepada Allah. Daud itu tuh berkembang. Bukan hanya sekedar ngerti doang. Bukan hanya ketika dia menaati perintah Allah, ngerti doang. Oh gini doang, enggak. Atau hanya sebuah hukum Taurat doang yang dia pelajari, enggak. Bukan knowledge doang. Tapi dia pemahamannya, imannya itu berkembang. Dia mengenal Allah semakin dalam lagi ketika dia mengalami sebuah kesulitan dan pergumulan itu bersama dengan Allah. Dia memahami siapa Allahnya. Dia mengerti hatinya itu harus mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Walaupun Daud sudah menjadi raja. Karena Daud itu mengingat akan perbuatan Allah di dalam hidupnya. Daud itu menyaksikan bahwa Allah telah menjadi tempat perlindungannya dari dulu sampai sekarang. Itu bagaikan menara yang kuat yang melindungi dari serangan musuh. Daud tahu, Daud mengalami itu. Dan Daud menutup Mazmur ini dengan ucapan syukur karena Allah telah mendengar doanya dan menolong dia. Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita memiliki masalah dan pergumulannya masing-masing. Tetapi bagaimana sikap setiap kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan itu. Ketika kita menghadapi sebuah ratapan itu dan pergumulan itu yang berat itu di dalam kehidupan ini. Bagaimana respon kita? Apakah Allah itu sudah menjadi gunung batu untuk kita berlindung atau sebaliknya? Mungkin kita saat ini sudah mengalami sikap-sikap yang apatis atau mengalami hal-hal seperti setengah percaya kepada Tuhan, seakan-akan dia tidak peduli dengan kehidupan setiap kita. Atau kita mulai mencaci Tuhan secara tidak langsung. Apakah kita sudah mulai menyalahkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana respon kita? Dan biarlah setiap kita memiliki sikap yang sama seperti Daud yang percaya bahwa Allah itu adalah gunung batunya. Allah itu pasti menolong tepat pada waktunya. Kalau berbicara bagaimana Allah menolong kita, ya Allah menolong kita dengan berbagai macam hal Tuhan itu bisa lakukan. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan pun Tuhan bisa pakai itu untuk menolong kita dan kita mengerti, oh ini toh yang dimaksudkan Tuhan dalam hidupku. Oh ternyata ini toh yang dimau Tuhan. Ya walaupun secara manusia ini bukan mauku. Secara daging kita ini bukan mauku Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tentunya untuk semakin kita percaya dan mengalami Tuhan seutuhnya. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan ini, mari kita mau belajar dan mau terus dikoreksi oleh firman Tuhan setiap harinya untuk datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal, apapun. Bukan ketika lagi ada masalah berat aja ya, baru manggil Tuhan. Tuhan Yesus tidak seperti damkar ya, yang ditelepon baru datang gitu. Enggak, tapi setiap hal-hal kecil pun kita harus andalkan Tuhan itu di dalam setiap pergumulan kita dan relasi kita kepada Tuhan.
kita mau datang kepada Dia dengan kerendahan hati kita. Kita mau berelasi kepada Tuhan, relasi yang indah bersamanya. Mengerti Allah adalah gunung batu dan tempat perlindungan bagi setiap kita. Dan lalu kiranya ada keyakinan iman lewat perenungan firman-Nya yang akan membawa kita pada pengharapan tentang masa depan yang indah. Dan biarlah karya dan anugerah-Nya menjadi pegangan kita untuk tetap berpengharapan di tengah ratapan yang kita nyatakan kepada Allah Bapa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong setiap kami, biarlah sungguh dalam kehidupan ini hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap, tempat kami bergantung ya Tuhan. Mungkin ya Tuhan saat ini kami masih mengalami pergumulan, mengalami sebuah permasalahan yang tidak kunjung selesai. Tapi biarlah pengharapan kami hanya kami tunjukkan kepada Engkau. Biarlah kami tetap percaya selalu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu senantiasa menopang kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, apabila dalam kehidupan ini kami mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kami mulai setengah hati percaya kepada Engkau. Tapi biarlah firman Tuhan ini melalui teladan Daud kami dapat kembali mengoreksi kehidupan kami, mengoreksi hati kami, untuk kami bisa menaruh harapan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkaulah adalah Allah gunung batu, pengharapan setiap kami. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali dalam istirahat kami. Tuhan tolong pimpin kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan, Tuhan tolong pimpin. Semuanya yang kami kerjakan, kami ucapkan, itu semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan saja, dan kami boleh hanya memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa malam telah selesai, saat teduh.